Bab 33. Syukurlah kamu selamat. Bu Cira, bangun. Ada apa Olive? Ini masih pagi. Tanya Cira dengan suara parau khas orang bangun tidur. Semalam ia baru bisa memejamkan mata setelah tengah malam. Katanya mau mandi di danau. Ini jam BRP. Cira melihat handphonenya. Dan waktu menunjukkan pukul 5. Ini terlalu pagi, Olive. Airnya dingin. Tapi sepi Bu. Nanti kalau sudah bangun kita nggak bisa menikmati segarnya air. Olive mengguncang tubuh Cira. Biktika sudah bangun. Sudah, tapi dia menyiapkan sarapan. Cira bangun, ia duduk sebentar sambil mengucek-ucek matanya. Ia menguap beberapa kali. Jam berapa sih ibu tidur? Kok masih mengantuk? Cira hanya diam. Jika mengingat kejadian tadi malam akan membuat wajahnya memanas. Ayo keluar. Cira mengalihkan pembicaraan. Mereka berdua keluar dari tenda. Kabut menyelimuti daerah itu. Angin dingin yang menyegarkan membuat Cira mengeratkan jaketnya. Biktika masak apa? Omelet dan nasi goreng. Aku bantu nyalakan apinya. Memang kamu bisa? Bisa. Waktu dulu kami memasak menggunakan kayu. Cira menyalakan api dan menghangatkan badannya di sana. Biktika ikut kami mandi. Aku tadi sudah. Kalau kalian mau mandi sekarang saja mumpung mereka belum bangun. Baiklah, ayo Olive. Cira dan Olive menuju danau yang letaknya tidak terlalu jauh. Mereka mencari tempat yang aman untuk mereka mandi. Setelah berkeliling mereka memutuskan mengambil ke sisi yang sebelah kiri karena terdapat beberapa pohon dan batu yang bisa dijadikan penutup untuk mereka. Walaupun letaknya jauh dari tempat camping tapi itu tempat yang paling aman untuk mereka mandi. Brur, airnya dingin Bu. Kita kepagian ini, Liv, ucap Cira yang memang merasakan dinginnya air membuatnya malas mandi. Kita nggak usah berenang lama daripada masuk angin. Iya Bu, sepertinya aku juga tidak tertarik untuk berenang. Kayak air es. Cira tersenyum melihat Olive yang mulutnya pucat setelah membasuh mukanya dengan air danau. Akhirnya mereka memutuskan untuk menyudahi kegiatan mereka. Cira mengganti bajunya bergantian dengan Olive untuk mengawasi sekitar. Takutnya tiba-tiba ada orang yang datang. Sudah Bu, sebentar lagi. Setelah mengenakan celana Cira segera bergantian berjaga. Akan tetapi sayup ia seperti mendengar sebuah suara. Percakapan seseorang. Tempat camping ini terpisah kenapa bisa ada orang di sekitar sini pikir Cira. Setelah mendengar dengan seksama sepertinya orangnya lebih dari 3 orang, sekitar 4 atau 5 orang. Apa ya yang mereka lakukan pagi di sini tanya Cira dalam hati. Ini barangnya, coba kalian lihat. Ini kualitas terbaik, kata seorang pria. Kau benar, ini yang terbaik. Bos pasti suka dengan barang ini, jawab pria yang satunya lagi. Kalau bos suka, uang langsung kita transfer, lanjutnya. Cira mendengar percakapan itu. Waduh barang apa itu pikirnya. Bu Cira kok melamun? Tanya Olive. Jangan keras-keras, bisik Cira. Ada orang lain di sini selain rombongan kita. Wajah Olive berubah panik. Ia mendekati Cira dan bersama-sama mendengar percakapan mereka. Siapa mereka? Aku tidak tahu, jawab Cira. Kita harus lapor Tuan. Olive mengangguk setuju. Mereka berjalan pelan-pelan agar tidak menimbulkan suara yang bisa membuat mereka curiga. Baru saja mereka beberapa langkah meninggalkan danau, Olive menjatuhkan peralatan mandi mereka. Hei, siapa itu? Teriak pria yang memiliki brewok. Waduh Bu Cira kita ketahuan, ucap Olive ketakutan. Ayo lari, teriak Cira. Ia menarik tangan Olive. Peralatan mandinya Bu. Sudah tinggal saja. Mereka berdua berlari tanpa tentu arah. Bahkan menjauh dari tempat camping. Yang ada di pikirannya adalah segera melarikan diri untuk keselamatan. Pria yang berjumlah 4 orang itu dengan cepat mengejar mereka. Hei, berhenti, teriak mereka. Mereka banyak Bu. Sudah jangan pedulikan mereka banyak atau tidak.
Kita harus lari secepatnya. Cira dan Olive menambah kecepatannya dalam berlari. Dor, suara tembakan terdengar. Bu Cira, mereka bawa senjata, ucap Olive sambil terus berlari. Tidak perlu takut, kita tetap lari. Selama mereka menambat ke atas kita masih aman. Cira berusaha menenangkan Olive yang ketakutan. Ya Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Tuan Arun, tolong kami, doa Cira dalam hati. Au, teriak Olive. Ia terpelosok dalam lubang yang membuatnya terjatuh. Kamu tidak apa-apa. Kakiku sakit, Bu. Dengan segera Cira memeriksa kaki Olive. Kamu terkilir. Bagaimana ini? Ibu, selamatkan diri, biar saya di sini mengalihkan mereka. Tidak, tidak bisa seperti itu. Kita berdua harus selamat, ucap Cira. Mudah-mudahan Tuan mendengar suara tembakan itu. Cira berusaha membuat Olive tenang. Ayo aku bantu berdiri, kita sembunyi di sana. Cira membantu Olive berdiri. Dengan menuntunnya mereka bersembunyi di balik batu yang besar. Di mana mereka? Ayo cepat cari. Perintah seseorang. Kalau ketemu langsung bunuh. Baik, ingat jangan sampai ada saksi, semuanya harus bersih. Cira dan Olive sampai menahan napas takut kalau mereka mendengarnya. Olive memegang tangan Cira dengan erat. Wajahnya tampak pucat. Ia menutup mulutnya menggunakan tangan. Ia menahan rasa sakit karena kakinya terkilir. Cepat cari. Kalau tidak ketemu, kalian yang akan aku bunuh. Cira dan Olive masih bertahan di tempat persembunyiannya. Tapi tak disangka di dekat batu itu ada rumah semut yang mulai menggigit kaki Olive. Au, teriak Olive. Siapa di sana? Keluar, teriak pria itu. Maaf Bu Cira. Olive menangis. Semut ini menggigitku. Kamu tenang saja di sini. Biar aku yang keluar, ucap Cira. Olive menggelengkan kepalanya. Ia menggenggam tangan Cira dengan erat. Jangan Bu, kita keluar bersama. Tidak, biar aku saja. Salah satu dari kita harus keluar Olive, atau kita berdua akan mati konyol. Tapi bagaimana jika mereka membunuh ibu? Mudah-mudahan bantuan segera datang. Saat ini berdoa lebih kita butuhkan, jawab Cira. Ingat apapun yang terjadi jangan keluar, pesan Cira. Baik Bu, jawab Olive berlinang air mata. Hati-hati. Ayo cepat keluar, teriak pria itu dan menembakkan senjatanya ke atas sebanyak 2 kali. Dor, dor. Cira keluar dari persembunyiannya. Angkat tanganmu, perintah pria itu. Dengan patuh Cira segera mengangkat tangannya. 2 pria yang lainnya langsung membawanya dengan kasar ke hadapan pria brewok itu. Salah seorangnya menendang kaki Cira hingga mau tidak mau ia bersimpuh di bawah. Wow, larimu cepat juga cantik. Di mana temanmu yang satunya? Dia sudah melarikan diri. Jangan bohong. Aku tidak bohong, tatap Cira dengan tajam. Hahaha, ternyata kau dijadikan korban olehnya. Kasihan, cantik-cantik harus mati di tanganku. Aku tidak takut, oh punya nyali juga kamu. Pria brewok itu menodongkan pistolnya ke wajah Cira. Kau belum tahu rasanya peluru ini menembus wajahmu yang cantik ini. Cira berusaha tenang mendengar ancaman itu. Walau sejujurnya ia ketakutan setengah mati. Itu tidak akan terjadi, aku yakin pertolongan akan segera datang. Hahaha. Pertolongan dari mana cantik? Hahaha. Kau jangan membuat lelucon, para pria itu tertawa bersama-sama. Pertolongan dari aku bodoh, teriak seseorang dengan tiba-tiba. Ia menembakkan pistol ke salah satu kaki pria itu. Dor. Tuan, gumam Cira. Ia sangat lega. Ketakutan yang menghantuinya sirna perlahan-lahan. Kurang ajar. Serang mereka, perintah pria brewok itu. Terjadilah pertengkaran yang sangat sengit. Tuan Arun datang bersama dengan Syamsuddin, Sulaiman. Jumlah mereka sangat imbang. Kalau untuk duel seperti ini kemampuan Arun sudah tidak diragukan lagi. Dengan mudah ia melumpuhkan pria itu.
Cira juga tidak menyangka kalau ternyata Pak Uo-nya sangat mahir berkelahi dan memainkan senjata. Ikat mereka, perintah Arun. Dengan segera Syamsuddin dan Sulaiman mengikat mereka. Syam, hubungi pihak berwajib. Baik Tuan. Arun segera mendekati Cira yang masih terduduk lemas. Tubuhnya masih gemetar. Ini pertama kalinya ada sebuah pistol ditodongkan di depan matanya. Biasanya ia hanya melihat film melalui televisi tapi sekarang ia mengalami sendiri. Kamu tidak apa-apa? Tanya Arun sambil menangkupkan kedua tangannya di pipi Cira. Cira hanya mengangguk saja. Ia tidak bisa berkata apa-apa. Mulutnya masih gemetar. Syukurlah kamu selamat, peluk Arun. Seketika itu membuat Cira menangis. Sudah tenanglah, kamu aman sekarang. Arun membiarkan Cira menangis terseduh-seduh di dadanya. Ia bahkan membelai rambutnya untuk memberikan ketenangan dan rasa aman. Setelah puas menangis, Cira melepaskan pelukannya. Terima kasih Tuan, sudah datang menyelamatkan kami, ucapnya sambil mengusap air matanya. Olive ada di sana, kakinya terkilir, tunjuk Cira. Sulaiman cepat tolong Olive, ia ada di sana. Baik Tuan. Sulaiman segera berlari ke arah yang ditunjuk oleh Arun dan benar saja ada Olive yang masih lemas karena menahan kesakitan akibat kakinya yang terkilir. Sulaiman dengan sigap menggendongnya di belakang. Bu Cira. Olive memanggil Cira sambil menangis. Cira berdiri dengan dibantu oleh Arun, ia menghampiri Olive. Kita selamat Olive. Iya Bu Cira, syukurlah. Tak berapa lama polisi hutan yang berada di sekitar tempat camping datang dan membawa 4 pria tadi. Olive juga segera mendapatkan pertolongan pertama. Cira bisa bernapas lega karena mereka telah selamat. Ini pengalaman pertamanya dan tentu saja seru. Ia menjadi kagum dengan tuannya yang setiap saat datang untuk melindunginya. Terima kasih Tuan, ucapnya. Arun hanya tersenyum mendengar ucapan tulus yang keluar dari mulut Cira. Bersambung.